Terima kasih Anda masih bersama kami. Hari ini merupakan hari kedua Rakernas PDI Perjuangan. Untuk mengetahui agenda penting yang akan dibahas pada hari kedua Rakernas PDIP yang masih berlangsung, kami sudah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Ausirio Endolu. Selamat pagi Rio, bagaimana dinamika Rakernas PDIP dan apa saja agenda penting yang akan dibahas pada hari kedua? Ya, selamat pagi Maggie. Memang setelah kemarin sejumlah kader PDIP mendapatkan arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada pagi hari, kemudian juga dari Presiden Joko Widodo yang turut hadir dalam Rakernas hari pertama kemarin. Pada hari ini PDIP menggelar Rakernas hari kedua dengan fokus utamanya bagaimana menyusun strategi untuk pemenangan pemilu 2024 yang akan datang. Nah, memang agenda telah dimulai sejak pada pukul 9 pagi hari tadi, dibuka dengan agenda yang dipimpin langsung oleh Menteri Sosial yang juga merupakan Ketua DPP Bidang Kebudayaan Tri Risma Harini atau yang kita kenal dengan Risma. Tadi Risma mengisi kelas dari tema keadilan sosial dan juga pengorganisasian Wong Cilik yang itu akan berlangsung hingga pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Tadi kami diperbolehkan untuk masuk sebentar untuk melihat dan mengambil gambar begitu, namun kami tidak diperkenankan, dari awak media tidak diperkenankan untuk turut ikut dalam kelas yang diisi oleh Risma tersebut. Lalu kemudian nanti setelah itu kelas juga akan dilanjutkan dengan fokus utama seperti yang tadi saya sebutkan, tema pada hari ini adalah menyusun strategi pemenangan pemilu 2024 yang akan diisi oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto atau yang kita kenal dengan Bambang Pacul, yang juga merupakan Ketua Komisi 3 DPR RI, dan juga nanti dia akan didampingi oleh Wasekjen Bidang Pemerintahan dari PDIP yakni Arief Wibowo. Lalu setelah itu PDIP menyadari bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam pemilu 2024 ini menjadi salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan elektoral dalam pemilu 2024 yang akan datang. Bagaimana ini akan difokuskan menjadi satu kelas khusus yang akan diisi oleh sejumlah politisi kawakan PDIP yang akan diisi oleh Budiman Sujatmiko, lalu kemudian Putra Nababan, dan juga yang terakhir oleh Bane Manalu. Dan kelas-kelas ini akan berlangsung hingga pada sore hari nanti, 6 sore waktu Indonesia Barat begitu, dan ini kelas akan back to back, akan berlangsung terus-menerus begitu hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dalam tema yang sama yang seperti saya sebutkan tadi, adalah bagaimana PDIP menyusun strategi menyongsong pemilu 2024 yang akan datang, Maggie. Ya, strategi pemenangan pemilu tentunya ini akan menjadi sorotan, tetapi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih belum mengambil sikap terkait nama capres yang akan mereka usung pada Pilpres 2024 mendatang. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait peluang Ganjar Pranowo sampai Puan Maharani atau mungkin ada calon lain yang akan diusung? Iya, Maggie, benar sekali, sesuai dengan arahan dari Megawati Soekarno Putri yang memang kita ikuti langsung bagaimana dalam pidato pembukaannya kemarin. Setidaknya ada 3 kali dalam pidatonya ia mengingatkan sejumlah kadernya bahwa keputusan terakhir soal pencalonan presiden ada di dalam tangannya dan juga merupakan hak prerogatifnya. Bahkan ia memberikan semacam ultimatum bagi sejumlah kader PDIP yang memang berani melakukan manuver atau politik 2 kaki ini disarankan untuk mundur dari partai daripada ia ia mengeluarkan rekomendasi untuk memecat para kader tersebut yang mulai bermain 2 kaki begitu. Dan sesuai dengan pertanyaan yang Anda sebutkan tadi, bagaimana dari arahan Megawati tersebut, kami kemarin juga sempat menjumpai Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Kami tanyakan langsung bagaimana kesiapannya terkait dengan apabila PDIP mencalonkan dirinya sebagai calon presiden ataupun wakil presiden dalam pemilu 2024. Ia pun menjawab diplomatis bagaimana ia taat kepada aturan partai dan juga ia taat kepada hak prerogatif yang akan dilakukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dan jika kita melihat bagaimana posisi dari PDIP saat ini, kita menyadari bersama bagaimana PDIP memang menjadi satu-satunya partai yang memiliki suara lebih dari 20%, yang mana artinya ia telah memenuhi ambang batas syarat pencalonan presiden lebih dari 20% begitu. Dan dari posisi ini PDIP sekiranya tidak ingin terburu-buru atau tidak tergesa-gesa dan juga tidak ingin gegabah dalam isu pencalonan presiden ataupun wakil presiden. Memang kalau kita lihat dari Rakernas
rakernas yang berlangsung dalam hari pertama kemarin, kami melihat bagaimana ada sejumlah konsolidasi yang cukup baik dari partai, begitu bagaimana ada Ganjar yang bersalaman dengan Bambang Pacul, karena seperti yang kita ketahui bersama bagaimana mereka kerap berseteru dalam sejumlah statement-statement yang berada di media, begitu. Lalu begitu juga dengan Puan yang memang taat kepada aturan dari partai dan juga taat kepada hak prerogatif dari Megawati Soekarno Putri. Ini memang masih terbuka kemungkinan lebar. Apakah kemudian PDIP akan membuka peluang koalisi ataupun kerjasama dengan partai-partai lain, ataupun nantinya pada akhir pencalonan presiden ini PDIP akan bergerak sendiri mencalonkan presiden dan juga wakil presiden dari kader-kadernya sendiri. Ini memang masih terbuka kemungkinan yang cukup lebar, namun kemarin dari pernyataan Puan Maharani memang hingga kini partai terus melakukan strategi begitu untuk kemudian menyusun strategi menuju pemilu 2024 yang akan datang, karena kita ketahui bersama masih ada pemilu legislatif, masih ada pemilu presiden dan sejumlah pemilu lainnya yang memang perlu disiapkan oleh partai. Setelah rakernas ini usai, setelah mendapatkan arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, barulah partai bergerak, kader-kader partai bergerak untuk menjalin komunikasi dengan sejumlah partai yang lain, ataupun mereka akan meningkatkan elektabilitas dari kader-kader yang memang berpotensi untuk kemudian dicalonkan oleh PDIP, seperti misalnya yang Anda sebutkan tadi, Puan Maharani ataupun dari Ganjar Pranowo. Kita masih tunggu bagaimana hasil konsolidasi dan juga penyusunan strategi pemenangan pemilu dari PDIP. Kita tunggu bagaimana momentum yang akan diciptakan oleh Megawati Soekarno Putri dan juga PDIP untuk mengusung ataupun mencalonkan presiden dan juga wakil presiden dalam pemilu 2024 yang akan datang. Maggie. Baik, kita akan tunggu bersama nama-nama calon presiden yang akan diusung oleh PDIP. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Ausirio Endolu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.